hanya diduduki oleh orang-orang yang suci dan Allah beri keberkahan kepada. Semoga dunia kita di sini Allah turunkan rahmat dan ampunan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya termasuk kita yang insyaallah akan mendapatkan sebelum hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan setiap umat yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana di tempat kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu di akhirat, kehidupan yang selama-lamanya, tidak akan mengalami lagi kematian. Di sana kita akan hidup selama-lamanya. Tentunya semua menginginkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak menginginkan daripada surga. Karena surga adalah tempat puncaknya semua kenikmatan. Kenikmatan yang bisa memuaskan daripada awal surga. Sedangkan dunia ini, kenikmatan dunia ini, kul mata'u dunya qalil, kul mata'u dunya qalil. Kul katakan oleh Muhammad, mata'u dunya, kesenangan dunia ini qalil, hanya sedikit, terbatas. Sudah sedikit terbatas. Ini kesenangan dunia. Kita makan satu piring masih enak, 2 piring masih enak, 3 piring sudah tidak masuk, 4 piring kemakaran, akhirnya kurang enak, malah muntah. Inilah kesenangan dunia. Ya. Bermesraan dengan isi kita itu terbatas seperti itu. Tetapi hari mulia Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairul liman ittaqwa. Sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, lebih kekal selama-lamanya. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh bagaimana kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberikan jalan kepada kita. Apa jalannya? Pertama adalah Nabi afsus salam, sebarkan salam kepada siapa saja, ya, orang Islam kita ucapkan salam. Akan kata ulama, ada yang mengatakan ucapan salam ini bukan hanya assalamualaikum, tetapi ucapan-ucapan kita ini memberikan keselamatan kepada orang lain dengan tausiahnya, dengan ucapannya. Ini menjadikan keselamatan, menjadi penuturan, sehingga mereka yang mendengarkan menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebarkan salam, sebarkan Islam. Karena dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan salam ini kita mendoakan orang supaya selamat. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa'atimut ta'am, beri makan. Nah, berarti ini ada hubungan dengan dermawan. Jadi orang-orang yang calon surga ini orang-orang dermawan. Ya, tidak ada orang yang pikir ya, merengese cap jahe di surga, tidak ada. Ya. Jadi orang-orang ahli surga ini itu orang-orang yang dermawan. Kata Nabi, dermawan itu ada 3, ada ya, dermawan itu ada kategori. Yang pertama yaitu sakho. Sakho ini senang memberi ya, ketika diminta. Kalau nggak diminta dia beri, tapi dia senang kalau diminta, senang memberi. Jadi memberinya dengan kesenangan, bukan terpaksa. Ini kategori apa? Dermawan yang paling rendah.
yang paling rendah. Dia memberi itu senang, tetapi harus dipinta dulu. Ya. Ini adalah tingkatan daripada dermawan yang kedua tingkatan daripada dermawan, yaitu kata Nabi, dia memberikan sesuatu dengan senang tanpa harus dipinta. Memberikan sesuatu dengan senang tanpa harus dipinta. Ini kelas 2. Kemudian yang kelas 3 yaitu memberikan sesuatu dengan jumlah yang banyak dan setiap hari. Memberikan sesuatu dengan jumlah yang banyak dan setiap hari. Ini digambarkan ketika di zaman tabi'in. Itu ada yang ulama yang bernama Abdullah Samarqandi. Jadi seorang ulama dan seorang saudagar, seorang ratai. Jadi beliau ini menafkahkan hartanya ini setiap hari. Berapa? 100 orang itu makan di rumahnya setiap hari. Setiap hari itu. Dan setiap seminggu sekali, ada mengatakan sebulan sekali, mengajak rakyatnya, mengajak tetangga-tetangganya dan para ulama untuk berwisata. Dia punya 3 kapal. Abu Hurairah punya 3 kapal. Kapal pertama untuk keluarganya, kapal kedua untuk saudara-saudaranya, ya, termasuk ulama, tetangganya, teman-temannya, dan kapal yang ketiga untuk bahan-bahan makanan bekal. Jadi setiap bulan mengajak untuk wisata. Ini saking kayanya. Ini disebut adalah tingkatannya yang ketiga. Senang memberi ya dengan jumlah yang banyak dan setiap hari. Nah, tingkatan yang keempat, ini tingkatan yang paling tinggi, dermawan yang paling tinggi. Ini tidak harus dengan harta, tidak dengan uang. Yang ketiga itu yang 1, 2, 3 harus ada uang, harus ada harta. Tapi yang keempat tidak usah ada uang. Tapi tingkatan tertinggi, yaitu tingkatan asal. Sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran, wa yusiruna anfusahum walau kana bihim khasasah. Siapa mereka yang mulia? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan dunia, padahal dia sedang dalam keadaan susah. Yaitu digambarkan ketika datang seorang tamu kepada Nabi, tetapi Nabi waktu itu tidak ada untuk menjamu tamu, maka Nabi menawarkan kepada para sahabat, baik sahabatku siap menjamu tamu pada malam hari. Ini tamu, ada sahabat yang mengajukan tangan, saya siap ya Rasulullah. Maka dibawa tamu tersebut ke rumah. Setelah sampai di rumah, maka sahabat ini bertanya kepada istrinya, wahai istri, bapak ada makanan di rumah? Apa kata istrinya? Demi Allah, tidak ada makanan di rumah kita, kecuali ada buat anak kita. Maka suami istri itu bermusyawarah, sudah begitu anak kita tidurkan, maka hidangan buat anak kita berikan kepada tamu ya Rasulullah. Nanti kalau dia mulai makan, maka lampunya dimatiin. Di sholat dia tidak makan, padahal tidak makan. Oke, sholat sudah selesai makan, lampunya dimatiin. Dan suami istri ini pura-pura munyah, padahal dia tidak makan. Yang makan hanya tamunya saja. Inilah yang dimaksud Rasulullah Taala dermawan tingkat yang tinggi. Dia suami istri anak-anaknya dalam keadaan kelaparan, yang penting tamunya kenyang. Kalau sekarang kita boro-boro di rumah, pulang ke rumah, baca diri aja. Nah itu. Jadi yang dimuliakan Rasulullah Taala begitulah
keindahan Islam di waktu di jalan sana. Jadi penduduk surga ini yang dimuliakan orang dermawan. Tidak mungkin orang yang pelit, yang pikir bahwa surga tidak ada. Bahkan baunya pun tidak akan mencium. Kemudian yang ketiga, wasilul arham. Wasilul arham itu orang senang sekali. Di ahli surga ini di dunia dia mengamalkan wasilul arham. Itu saling silaturahmi. Maka di bulan Allah Subhanahu wa taala ambil kesini 3 hari. Ini tujuan dengan silaturahmi. Karena ini adalah salah satu amalan ahli surga. Dengan silaturahmi. Karena dengan silaturahmi inilah akan wujud daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hei manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan aku sudah menjadikan kepada kalian semua. Wa qabaila lita'arafu, Allah telah menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk apa? Lita'aruf, untuk saling mengenal. Jadi Allah telah menciptakan kita manusia dari jenis laki-laki atau perempuan, dan Allah jadikan kalian semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk apa tujuannya? Lita'aruf, untuk saling mengenal. Bagaimana kita bisa mengenal kalau tidak ada silaturahmi? Kalau tidak ada silaturahmi tidak akan kenal. Maka ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Bagaimana Islam muslimnya yang ini? Kenapa kata saling kenal? Makanya untuk menunjukkan kenal adanya silaturahmi. Nah, kami di sini silaturahmi, Bapak sekalian dari sini, ini adalah tujuannya untuk bagaimana menjadikan diri kita ini sesuai dengan perintah Allah, saling mengenal. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita setelah saling mengenal, maka ingatkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bukan orang yang paling kaya, orang yang paling berilmu, bukan. Orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini intinya adalah silaturahmi untuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir dimulai Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu sholatu bilail wa nasuh, yaitu orang yang sholat malam di mana orang-orang pada itu sholat. Amalan ini adalah kepada kebaikan Nabi yang akan kita masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 amalan ini adalah yang hablum minallah itu hanya 1. Yang 3-nya hablum minannas. Absus salam, besar salam itu ada hablum minannas. Wa dimut'am hablum minannas. Terus wasilul arham hablum minannas. Jadi hablum minallah cuma 1 saja, yaitu sholat malam. Sisanya hablum minannas. Maka penting kita perbaiki hubungan kita bersama umat Islam. Ini akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Maka orang seperti ini yang namanya ini akan masuk surga bisa dengan selamat. Mana surga dengan tidak selamat? Ada. Masuk surga tidak dengan tidak selamat ada, yaitu yang masuk mampir dulu ke dalam neraka. Masuk surga juga nantinya, tapi mampir dulu ke dalam neraka. Nah, orang yang mengamalkan amalan ini
kata Nabi, dia akan mampir ke neraka, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu